Dari mana, Mel? Kamu di sini? Enggak, aku lagi libur kok. Mel, kamu kenapa sih? Aku nggak apa-apa. Cuma mikirin nasib Sandra. Sandra saudara kamu itu? Dia nggak tahu siapa sebenarnya keluarga suaminya. Memangnya kamu udah ketemu dia? Belum. Tapi aku harus segera ketemu dia. Aku harus memberitahukan sebelum semuanya terlambat. Sayang, kita kan mau berangkat ke Bali. Kenapa? Saya boleh ya nginep rumah Mama semalaman aja? Di rumah mamamu? Iya. Kan sebentar lagi saya nggak ketemu sama mereka lama. Saya pasti kangen. Boleh ya? Biarkan saja dia pergi, Din. Siapa tahu mamanya mau membekali kalian dengan perhiasan, tabungan untuk bekal hidup kalian di Bali nanti. Apa-apaan sih? Loh, kita kan sudah jadi keluarga. Papa rasa nggak ada yang perlu untuk disembunyikan lagi. Dan lagi pula, bisnis Papa sedang lesu, San. Maksudnya, Pak? Begini, San. Salah seorang penanam modal di perusahaan Papa itu mengundurkan diri. Jadi kemungkinan pub yang di Bali itu akan ditutup. Apa? Loh, gimana nih? Kamu jangan panik. Siapa tahu dengan sedikit bantuan dari mertuamu nih, Papa yakin pub itu masih bisa diselamatkan. Dan ingat, San, pub di Bali itu adalah masa depan Andi. Dan of course, masa depan kamu juga. Hai. Hai, Mel. Udah bikin apa, Mel, kamu? Lagi bikin surat lamaran kerja. Udah malam lah, Mel. Besok aja terusin lagi. Tanggung. Kalau kamu mau tidur duluan, tidur aja. Sandra, aduh, apa kabar Sandra? Apa kabar, Mam? Baik, Andi. Loh, bawa tas? Mau berangkat ke Bali sekarang? Enggak, kok mau nginep dulu, Ma. Dia kangen sama Mama. Tapi Mam, saya nggak bisa lama-lama ya. Saya ada lunch nih di Hilton. Titip Sandra aja. Jaga diri baik-baik ya, sayang. Dah, Mama. Dandi, hati-hati ya.
Kamu baik-baik saja, Sandra? Ada kabar, Ma, dari Mela? Mama mengkhawatirkan keadaan kamu. Malah nanya-nanya Mela. Buat apa kamu nanya dia? Dia sudah menghancurkan masa depanmu. Jangan salahin Mela terus dong, Ma. Ini kan pilihan Sandra sendiri. Tentu saja kamu memilih Andi. Karena sudah tidak ada pilihan lain, kan? Biarpun kamu tidak menyalahkan dia, Mama berdoa, semoga Tuhan membalas semua perbuatan melati terhadap kamu. Ma, doa orang yang dendam tidak akan didengar Tuhan, Ma. Mama, Sandra kesini kamu berantem sama Mama. Sandra kangen sama Mama. Ricky, mau dibawa kemana TV itu? Papa sudah pergi ke kantor, Ma. Sudah? Saya pergi dulu ya, Ma. Ricky, kamu belum jawab pertanyaan Mama. Mau dibawa kemana TV itu? Gambarnya rusak. Saya mau betulkan. Pergi, Ma. Apaan? Sudahlah. Ini untuk menutupi yang kemarin-kemarin. Sama lebihnya ada kan? Keren. Kok cuma segini? Hah? Emang mau seberapa, Rik? Lo lihat TV seupil kayak gitu. Kalau 27 in sih nggak apa-apa. Gue jualnya gimana dong? Gue udah banyak TV. Itu laku juga belum tentu. Zaman sekarang zaman susah. Itu udah gue kasih lo yang paling bagus. Lo lihat tuh, biasanya kan warnanya kuning tuh. Nah, ini putih. Nah, lo lihat tuh, nggak ada kuning-kuningnya. Kalau yang putih, ya, itu ukurannya sama setengah plastik itu yang kuning. Kualitinya. Tapi untuk berapa lama ini? Aduh, sekarang gimana lo makainya aja? Lo makainya jor-joran sih, kayak orang gila. Atur dong. Bener nih. Tapi satu inget, jangan sampai lo bilang-bilang orang lain. Nih lo pertama nih gua kasih nih. Karena harganya lain. Lo sama gua udah lain hubungannya. Oke. Thank you kok. Kopinya jadi kan nanti malam nih? Makasih ya. Kita istirahat. Makasih, Mbak. Yuk. Mel. Ada surat buat kamu. Surat? Iya. Dari mana sih? Aku diterima kerja. Selamat dong, Mel. Aduh, aku nggak nyangka loh, ini kan perusahaan besar. Dan aku diterima tanpa wawancara. Aduh, bagus dong. Maaf, Pak. Ada Pak Alex. Suruh dia masuk. Baik, Pak. Silakan. Terima kasih. Selamat siang, Om. Apa kabar, Lex? Baik. Silakan.
Bagaimana? Apakah ada perkembangan baru? Sampai saat ini belum, Om. Saya sudah coba cari ke tempat-tempat yang biasa Melati datengin. Saya ke perpustakaan, saya ke kampus, dan ke toko buku. Tapi hasilnya semuanya nggak ada. Om sangat menghargai usahamu, Lex. Tapi saya janji, Om. Sampai kapanpun, saya akan terus mencari dia. Tadinya Om tidak percaya apa yang dikatakan Tante. Tapi sekarang Om yakin bahwa gadis itu mempunyai tempat yang khusus di hatimu. Dan Om tidak heran. Kalian berdua memang cocok. Tapi sayang, Om. Hanya Om yang berpikiran begitu. Melati sendiri nggak pernah bilang apa-apa. Maksud kamu, kalian tidak... Ya, Melati memang punya tempat khusus di hati saya. Tapi sayangnya, dia nggak pernah mengatakan apapun sama saya. Nanti, setelah Mela kembali, Om akan bicara padanya. Terima kasih banyak, Om. Tolongin gua dong, kok. Lagi. Kita kan teman kok. Iya. Terus kenapa? Gue lagi butuh biasa. Butuh apa? Barang. Ya ampun, lu nggak tahu timing sih. Kerjaannya saben aja gue lagi senang. Lu pasti ngerecokin deh. Please kok, please. Nanti malam gue ada janji sama cewek gue. Nggak punya. Ya ampun. Habis deh gue. Udah lo ganggu kesenangan gue. Lo minta. Ya. Lu tega ya? Gue ngutang dulu lah. Rik, kalau gue semua sama kolega-kolega gue sikapnya kayak lo gini, gue kasih utang, gue kasih temen dulu segala macam, gue habis dong. Lu tega, mana zaman lagi susah begini. Tapi kan kita lain kok. Kita kan temen dekat. Tuh kulit asli nggak? Enggak, gue cuma nanya. Pakai. Lo pakai. Sensitif sih orangnya. Enggak gue cuma butuh barang itu. Kalau enggak gue nggak bisa bahagia. Bukan masalahnya sih ini dibanding dengan harga barang itu, ini nggak ada harganya nih. Gue jual gue tahu kok. Bisa nggak tukang nyolong jemuran? Aduh, gue tahu udah kok. itu ginian. Gini deh, gue akan kasih lo ya. Tapi ini yang terakhir kali ya. Lo kayak gini ya, lo jangan sekali-sekali ganggu gue kalau lagi gue seneng. Iya, kok. Dan ingat, bisnis tetap bisnis. Lain kali lo mesti bayar. Ya, ini nggak ada harganya. Asal lo tahu. Dan ini buat kolega gue. Gue harus bohong sama dia. Ya, lo mesti ngerti itu. Oke? Janji ya. Thank you kok. Ya, sana. Lo benar-benar teman yang paling Iya. Halo, selamat malam. Selamat malam, Tante. Rikinya ada? Oh, Nak Popi. Loh, katanya Riki pergi sama Nak Popi. Iya sih, Tante. Rencananya sih emang gitu. Tapi udah hampir 2 jam Riki nggak datang-datang. Tapi Riki sudah pergi dari tadi siang kok. Kemana ya, Tante?
Non Popinya ada, Bi. Ada, masuklah. Sudah dari tadi ditunggu. Rik, Mama percaya padamu. Tapi kenapa kau bohongin Mama? Mama. Ngapain kesini? Ya nyari kamu. Saya juga dari tadi nyari kamu. Kami udah bicara banyak tentang kamu. Sekarang, Mama harus lakukan apa, Rik? Supaya kamu kembali seperti Ricky yang dulu. Kamu boleh bohongin saya. Tapi saya mohon, kamu jangan bohongin mama kamu. Oh, saya nggak mau tahu, kamu harus beliin bagaimanapun juga. Selamat malam. Selamat malam. Tapi maaf loh Pak, kamar di sini udah pada penuh semua. Sebenarnya saya kesini bukan untuk mencari kamar, tapi saya mau cari teman saya. Siapa namanya? Namanya Melati. Melati Bahtiar. Nggak ada nama Melati di sini? Anda yakin? Ih, udah dibilangin nggak ada, nggak percaya amat sih. Kalau begitu, terima kasih banyak. Maaf, saya sudah merepotkan Anda. Selamat malam. Yuk. Mel? Alex, lepas, Lex. Aku nggak akan lepasin kamu sebelum jawab pertanyaanku. Aku udah jawab pertanyaan kamu. Aku nggak mungkin menikah dengan kamu. Bukan itu pertanyaanku, Mel. Menikah atau tidak nggak jadi soal. Aku nggak peduli. Apa kamu nggak pernah mencintaiku, Mel? Kamu bukan pembohong, Melati. Kamu selalu jujur di hati kamu. Sekarang katakan padaku, Mel. Setelah itu aku nggak akan ganggu kamu lagi. Kalau kamu tidak mau mengatakannya, jangan salahkan aku kalau aku terus cari kamu. Sandra dan Andi akan berangkat besok siang ke Bali. Mereka cemas cari kamu, Mel. Aku tahu. Aku tahu. Aku banyak merepotkan orang. Tapi aku mohon, Lex. Jangan cari aku lagi. Biarkan aku hidup sendiri. Kalau kamu nggak pernah punya perasaan apa-apa sama aku, Mel, kenapa harus merasa tersiksa bila setiap kali bertemu dengan aku? Kenapa kamu selalu aja menghindar, Mel? Kenapa? Apa sih yang kamu takutkan dari aku, Mel? Aku mencintai kamu, Mel.
Aku sayang sama kamu. Dan aku juga tahu kalau kamu juga mencintai aku, Mel. Pergilah, Lex. Dan jangan datang lagi. Gak bisa, Mel. Aku gak bisa pergi. Aku mencintai kamu. Mel. Aku mencintai kamu, Mel. Dan aku gak akan pernah berhenti mencintai kamu. Sampai kapanpun aku akan tetap tunggu kamu. Mel? Mel, kamu kenapa sih, Mel? Siapa orang itu, Mel? Bukan siapa-siapa. Gak mungkin. Barusan dia mencari kamu kok. Cuma saya bilang sama dia bahwa gak ada nama Melati di losmen ini. Sekarang dia udah tahu aku tinggal di mana. Dan aku tahu dia gak akan pernah menyerah. Dia pasti akan datang dan datang lagi. Mel, kalau kamu merasa terganggu, kamu lapor aja deh sama polisi. Siapa sih dia? Dia orang yang sangat mencintai aku. Apa? Kamu sudah ketemu sama dia? Bagaimana keadaannya? Syukurlah. Om lega mendengarkannya. Dan kamu sudah bilang bahwa Sandra akan berangkat siang ini? Bagus. Om yakin dia pasti akan datang sebelum Sandra berangkat. Terima kasih, Alex. Yuk. Alex sudah ketemu sama Melati. Mama nggak peduli. Mau ketemu kek, mau hilang kek, mau diculik kek. Dia dalam keadaan baik-baik. Dan saya yakin tidak ada gunanya untuk meminta dia kembali ke rumah ini. Dan Mama tidak perlu khawatir. Dia tidak mungkin akan kembali untuk tinggal di istana Mama ini. Bagus. Tapi kalau sampai dia tinggal di istana Mama, Papa harus pilih. Dia atau Mama? Apa maksud Mama? Buat apa Mama harus tinggal di rumah ini? Lebih baik Mama pergi dengan Sandra. Ngapain Mama tinggal dengan perempuan mulut beracun? Kenapa sih Mama begitu membencinya? Udah deh Pak, ngomongin dia melulu bosen. Dengar namanya udah muak Mama. Lebih baik sekarang kita ganti baju. Ayo kita anterin Sandra sama Andi ke airport, yuk. Papa benar, Ricky masih belum bisa melepas kebiasaan buruknya. Kalau soal itu Papa kan sudah bilang. Tapi Mama selalu menuduh macam-macam. Tolong panggilkan dia. Kita bicarakan hal ini sampai tuntas karena Ricky tidak punya pilihan lain selain berobat ke dokter. Aku panggil dia sebentar. Ricky pergi, Pak. Pergi? Aku tak sanggup membacanya.
Mama percaya padamu. Tapi kenapa kau bohongin Mama? Kamu harus hadapin realita, Rik. Jangan lari dari kenyataan. Apa dia pikir bisa seenaknya? Bisa pulang pagi? Ini rumah, bukan hotel. Apaan ini, Pak? Enggak. Apaan sih, Pak? Buat Sandra. Kira-kira Sandra akan senang apa tidak ya, Ma? Papa, perempuan mana yang tidak senang dibelikan perhiasan sebagus ini, Pak? Papa beli di mana? Pasti harganya mahal ya, Pak? Hampir 50 juta. 50 juta? Iya. Hitung-hitung buat tabungan lah, Ma. Kalau sampai anak kita perlu uang, kan dia bisa menjual ini. Ya, Papa kira-kira dong, beli harga 50 juta kok nggak bilang-bilang sama Mama sih? Papa harus ingat, ini perhiasan jangan sampai ketahuan oleh mertuanya, lupa. Pasti nanti dia minta. Halo? Halo? Pak Yunusnya ada? Dari mana ini? Dari kantornya. Bapak dan Ibu sudah berangkat dari tadi, Mbak. Kemana? Kurang tahu ya, Mbak. Tapi kalau saya tidak salah dengar sih katanya mau ke airport atau ke... Ke airport maksudnya? Ya, ke situ. Anak Tuan mau berangkat hari ini. Sandra dan Andi akan berangkat besok siang ke Bali. Mereka cemas cari kamu, Mel. Mel, kamu kemana? Ada urusan penting. Sandra. Halo Andi. Apa kabar? Hati-hati ya sayang ya. Andi, jaga istri kamu baik-baik ya. Pasti, Ma. Jangan khawatir, Su Sofi. Saya percaya Andi pasti bisa menjaga Sandra dengan baik. Iya kan, Andi? Selamat siang, Pi. Siang. Bentar ya. Kok buatnya sendiri? Bapaknya mana? Makasih. Ya. Selamat siang. Saya kira Anda sudah tahu siapa yang saya cari. Iya, tapi teman Anda baru aja pergi tuh. Loh, kemana dia perginya? Wah, mana saya tahu. Katanya Anda teman dia. Tentunya Anda lebih tahu dong daripada saya kemana dia pergi. Kok tanya saya sih? Sandra pergi dulu ya, Pak. Ma. Jangan lupa ya, kirim surat atau telepon Papa dan Mama kapan saja. Oh iya, pesawatnya udah hampir berangkat nih. Ayo kita berangkat sekarang. Loh, Pak Lukman berangkat juga? Oh tentu saja, Su Sofi.
Andi ini kan masih baru dalam bentuk usaha. Jadi saya masih perlu untuk supervisi. Ayo kita berangkat. Oke? Yuk. Pergi dulu, Pak. Mari, Pak. Pak Yunus, saya berangkat dulu. Iya, Pak. Sofi. Aku nggak tahu bapak kamu ikut. Ambil aja kembaliannya ya, Pak. Sandra! Sandra! Mel! Mel! Sandra, tunggu! Mel! Mela! Ngapain berani-beraninya kamu kemari? Saya hanya ingin bertemu dengan Sandra, Tante. Ada apa, Mel? Ada yang perlu disampaikan? Sudahlah, Pak. Tante sudah bilang Tante tidak mau lihat mukamu lagi. Sudahlah, Mam. Banyak orang malu di sini. Sudah. Tante bilang jangan ganggu keluarga Tante. Jangan ganggu anak Tante. Pergi. Pergi. Suatu saat Tante pasti akan menyesal karena tidak mengizinkan saya untuk bertemu dengan Sandra. Saya permisi, Om. Mela. Sudah. Biarkan dia pergi. Dari mana kamu, Mel? Kantor baru kamu udah 3 kali loh telepon kemari. Ya ampun, tanggal berapa sekarang? Tanggal 10 hari Senin. Dan mereka bilang bahwa kamu hari ini mulai masuk kerja. Ya, aku lupa. Aku akan pergi sekarang. Sandra sama Andi akhirnya meninggalkan kita juga ke Bali ya, Pak ya. Mudah-mudahan nanti cepat Sandra berikan kita cucu, Pak. Ya. Aneh. Apa yang aneh, Pak? Wajar kalau anak perempuan setelah menikah meninggalkan orang tuanya. Maksud Papa, Lukman yang aneh. Kenapa tiba-tiba dia harus ikut ke Bali? Loh, dia kan sudah jelaskan kepada kita, Pak, bahwa mereka punya usaha baru di Bali. Jadinya Andi perlu dibimbing. Punya usaha baru tuh nggak gampang loh, Pak. Iya. Tapi kenapa baru hari ini dia katakan itu pada kita? Sandra sendiri kaget. Kenapa Lukman ikut bersama mereka ke Bali? Sudah, Pak. Jangan berpikir terlampau jauh. Oh iya, Pak. Mama lupa kasih tahu Sandra kalau dia harus menyimpan perhiasannya dengan hati-hati. Perhiasan saja yang Mama pikirkan. Perhiasan itu penting buat Sandra, Pak. Kalau ada apa-apa bagaimana? Mama telepon Sandra dulu ya, Pak ya. Ma, kemana Mama mau hubungi mereka, ha? Oh iya, kita nggak tahu alamat Sandra sama Andi ya, Pak. Justru itu. Papa pikir tadinya Lukman akan tinggal di Jakarta. Jadi kita masih punya kesempatan untuk nanyakan alamat atau nomor telepon atau apa saja mengenai mereka. Ini semua gara-gara Melati. Itu anak memang pembawa sial loh, Pak. Kenapa Melati lagi yang harus disalahkan, Ma? Kalau tadi tidak tiba-tiba dia datang ke airport, kita masih bisa ngomong sama Sandra, tanya alamat sama Andi, iya kan? Sudahlah. Papa ganti baju dulu ya.